Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semaneka, kembali lagi bersama kami di podcast SMA Negeri Kesamben. Semanekavers, curhat serius, solusi bonus. Perkenalkan, saya Anggia Nila Prasasti dari kelas 11-1. Nah, di pagi hari ini kita punya tamu istimewa, orang nomor 1 di sekolah kita, yaitu Ibu Witin SPDMM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Kesamben. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot, yaitu tentang visi dan misi sekolah SMA Negeri Kesamben ya Ibu. Iya. Dan begitu juga program unggulan, kedisiplinan siswa, dan pembiasaan positif. Ya. Jadi siap-siap ya, dapat wawasan baru, dan biar makin semangat untuk menjalani aktivitas di sekolah. Oke, langsung saja ya Ibu, kita mulai untuk pertanyaannya. Sebagai siswa SMA Negeri Kesamben, kami ingin memahami lebih jauh tentang arah dan tujuan dari sekolah ini. Sebagaimana sekolah ini menerapkan visi dan misi dalam kehidupan sehari-hari agar kami itu mudah Ibu untuk mengimplementasikannya di dunia luar, begitu juga di masyarakat. Oke, Bu. Ya. Saya sapa dulu ya Mbak Anggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Semaneka dan anak-anak terutama ya ini ya. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat, rahmat sehingga kita bisa bertemu ya dengan ini anak-anak OSIS yang terutama di bidang podcast ya di SMA Negeri Kesamben yang hari ini membahas tentang visi, misi, program dan mungkin kedisiplinan sebagai salah satu tolak ukur untuk mencapai karakter yang unggul ya, di SMA Negeri Kesamben. Yang pertama tadi yang ditanyakan Mbak Anggi tadi, seberapa jauh visi misi kita nanti bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk warga Semaneka ya. Sebelum jauh kita bedah dulu Mbak Anggi, apa itu visi ya? Visi itu apa? Visi dan misi berbeda ya Mbak ya. Berbeda. Visi itu apa? Visi itu adalah harapan, cita-cita yang akan kita capai di masa yang akan datang. Itu harapan kita. Apa sih harapan kita di masa yang akan datang, warga SMA Negeri Kesamben? Kemudian untuk yang nanti diimplementasikan dalam bentuk misi. Misi itu adalah sebuah strategi ya, sebuah strategi untuk melaksanakan visi yang akan kita capai. Kalau visi itu untuk jangka panjang, maka misi adalah jangka menengah dan jangka pendek. Nah itu mungkin dari anak-anak semua atau warga Semaneka harus paham ya, tidak hanya hafal yang sering dibacakan pada momen-momen upacara hari Senin yaitu, tapi tidak hanya dihafalkan, itu nanti lebih istilahnya itu harapannya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam lingkungan koridor SMA Negeri Kesamben. Yang pertama apa? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua, berbudi pekerti luhur, kemudian berprestasi, unggul dalam pengembangan iptek, dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Itu nanti terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Beriman dan bertakwa. Apa implementasinya? Yang pertama jelas sebagai umat yang beragama kita menjalankan ibadah sesuai dengan alhamdulillah di sini hampir 99% yang beragama Islam. Yang nonis mungkin hanya satu Bang gitu ya, yang kelas 12 ya. Nah, itu nanti wujudnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Berarti yang kita lihat selama ini dan kita laksanakan adalah untuk anak laki-laki dan perempuannya apa? Dengan warga sekolah semua dan Bapak Ibu guru berintegrasi, berkolaborasi untuk menjalankan sholat berjamaah ya, sholat berjamaah untuk sholat fardu maupun nanti sholat Jumat ya, sholat Jumat itu dilaksanakan. Itu yang pertama.
Yang kedua di sini nanti ada yang namanya tadarus ya, tadarus. Apalagi ini di bulan Puasa. Ramadan. Kalau di bulan selain di bulan Ramadan itu apa? Kemarin kalau tidak salah itu anak-anak secara rutin dan secara periodik ya itu bergantian di hari kelas 10, 11, 12 itu ada yang namanya jadwal untuk mengaji ya. Mengaji di ruang kelas, dalam ruang kelas dengan terjemahannya. Kemudian ada lagi satu Mbak Anggi yang kemarin itu di masjid ya, di masjid. Itu secara berkali terus dilakukan untuk bisa menumbuhkan, menanamkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi tingkat bagaimana ini keimanan kita kepada Allah itu nanti bisa kita pupuk dalam kehidupan nyata. Itu tadi membaca Al-Quran, baik di masjid maupun di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian apalagi kira-kira itu nanti ada kepedulian. Jadi iman dan takwa itu juga ada kepedulian, empati sosial yang kita tumbuh kembangkan di lingkungan sekolah. Apa? Wujud kita adalah kepedulian kita terhadap anak yang tidak punya, fakir miskin, kaum duafa. Apalagi nanti ini di bulan Ramadan ada momen pembagian zakat, pembagian takjil bagi yang menjalankan ibadah puasa. Terutama nanti rencananya dalam pembagian zakat itu nanti akan diberikan kepada anak-anak kita sendiri ya yang memang secara finansial itu membutuhkan. Nah itu nanti karena kebahagiaan teman kita, saudara kita adalah kebahagiaan kita semuanya. Itu salah satu wujud dari empati sosial termasuk kecerdasan sosial yang harus kita pupuk dan kita kembangkan sampai nanti siswa-siswa menjadi anggota masyarakat. Nah ini tidak hanya di dalam sekolah, tapi lebih-lebih nanti menjadi anggota masyarakat ke depan. Nah ini Mbak Anggi yang pertama untuk yang ini banyak ya memang ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu dan dengan visinya itu nggih. Visi yang kedua apa? Visi yang kedua adalah berbudi pekerti luhur. Bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak sudah dibiasakan bagaimana ketika ketemu dengan orang tua harus bertutur sapa santun, mengembangkan 3S, senyum, sapa, salam. Harus menghormati karena apa? Guru di sekolah ini sebagai orang tuamu. Maka apalagi beliau-beliau adalah memberikan transformasi ilmu yang nanti akan bekalmu untuk di masa yang akan datang. Itu tuh dibekali secara kompetensi kognitif, ada kompetensi psikomotorik, dan afektif. Itu adalah salah satu modal utama ketika kamu nanti lulus dari SMA Negeri Kesamben. Apalagi nanti kalian setelah ini sudah lulus akan menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Tentu bekal kompetensi itu nanti bisa dikembangkan terus, tidak terputus-putus. Nah ini yang berbudi pekerti luhur. Ketika ketemu dengan Bapak Ibu guru, bagaimana harus apa Mbak? Ya harus apa ya, enggak nyelonong ya. Pak, Bu, Assalamualaikum. Saya Anggi, kelas 11-1. Sehat Bapak, sehat Ibu. Itu seperti itu ya. Jangan sampai memanggil gurunya dengan sebutan Pak Bahasa Indonesia, Pak PPKN, Pak Sosiologi, tapi harus tahu namanya ya. Tidak kenal tidak sayang. Jadi isinya ini biasanya anak-anak itu nanti nyapa gurunya itu hanya yang ngajar ya. Jadi kita itu nanti mengembangkan sopan santun, etika, mengembangkan moral yang luhur, karakter yang luhur itu nanti dalam kebiasaan sehari-hari. Sopan santun harus terjaga, apalagi kita orang Muslim, dan kalau orang Indonesia bagian timur, orang timur itu menjunjung tinggi etika dan norma. Ya, itu jadi kadang-kadang itu ada pepatah itu ilmu dengan adab itu lebih tinggi adab. Jadi kalau orang berilmu tapi tidak beradab tidak ada gunanya. Tapi kalau kita sondingkan antara ilmu dan adab, kita memiliki adab etika yang luar biasa, yang berkarakter, itulah yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Yang poin berapa tadi? 2 ya, poin 2 itu berarti berbudi pekerti luhur. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berprestasi ya. Prestasi apa yang kita harapkan di SMA Negeri Kesamben adalah bisa mewujudkan prestasi yang luar biasa. Baik prestasi yang bersifat akademik maupun yang non-akademik.
prestasi yang bagaimana kita bisa menjuarai misalnya OSN baik tingkat kabupaten maupun Jawa Timur, lebih-lebih nasional, ya kan? Lebih-lebih juga internasional. Apa yang kita kembangkan di sini, kita belajarkan sudah ada di sini yang kalau tidak salah ini Bapak Ibu guru dalam memberikan materi itu ada tambahannya, sore itu ada genset kalau tidak salah ya, itu juga Genza. ya Genza ya. Genza itu salah Genza. satu bentuk dari bimbingan tambahan bagi anak-anak yang memang itu nanti diutamakan yang ke-12 untuk meraih UTBK. Yang kemarin alhamdulillah di SMA Negeri Samben ada 34 siswa kakak-kakak kalian yang tembus atau lolos di SNBP tahun 2025 yang terjaring di berbagai macam universitas di Indonesia. Termasuk ada yang masuk di UNER, Mbak Anggi. Kemarin Mas apa itu? Mas Afandi. Afandi, itu matematika S1 matematika. Ada yang di ITS, ada yang teknik sipil ya di ITS. Kemarin itu memang rajanya di Jawa Timur itu, kalau teknik ya di ITS. Kemudian di UNER itu juga grade-nya tinggi, Mbak. Itu, Bu. Di UNER itu ada juga Mbak Felin itu yang Mbak Felin itu kalau nggak salah masuk di keperawatan. keperawatan. Masya Kemudian Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi satunya itu Mbak Rarua. Mbak Rarua itu masuk di ITS ya, di PPNS-nya masuk di pengelasan. Itu adalah pencapaian yang luar biasa untuk siswa-siswi SMA Kesamben. Saya ucapkan selamat, sukses untuk siswa-siswi SMA Kesamben yang lulus di SNBP 2025. Semangat tetap jaya ya. Ini alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru secara keseluruhannya, Bapak Ibu guru Tendik, kemudian Bapak Ibu guru BK yang sudah berdedikasi, effortnya tinggi, kemudian membersamai anak-anak, mengawal anak-anak sampai bisa mengantarkan lolos di SNBP. Yang belum beruntung, ini nanti masih ada kesempatan Mbak Anggi di sesi UTBK itu nanti atau namanya SNBT yang jalur tes itu ya. Itu nanti mudah-mudahan anak-anak yang mendaftar itu nanti bisa lolos 100% sehingga SMA Negeri Kesamben prestasi secara akademik itu nanti bisa kita raih. Kemudian yang akademik bagaimana banyak Mbak, seperti O2SN yaitu, kemudian ada lagi yang FLS 2N, kemudian ada lagi yang akademik itu termasuk apa itu SMA Wood. Iya, SMA Wood. Insya Allah itu nanti ya. Jadi ada di antaranya ajang-ajang kejuaraan yang memang ini nanti dibutuhkan kompetensi bersaing secara kabupaten, secara nasional maupun nanti secara internasional. Tergantung dari bagaimana anak-anak nanti bisa mengeksplorasi kemampuannya, kompetensinya sehingga dia nanti mampu bertarung secara kompetensi baik secara akademik maupun non akademik. Tadi kalau tidak salah kemarin ada anak kelas 11 yang menjuari komite, itu namanya kayak karate itu loh Mbak ya, juara Jawa Timur Mbak itu. Yang ada Chelsea sama siapa itu ya, itu termasuk salah satu itu adalah salah satu bentuk nyata prestasi yang membanggakan untuk siswa-siswi SMA Negeri Kesamben sudah tingkat Jawa Timur Mbak, termasuk futsalnya Mbak, itu kan non akademik ya. Ini mungkin nanti yang mungkin belum bisa kita nanti kita tumbuhkan dan akan kita bisa latih Mbak Anggi ini ya untuk yang non akademik. Jadi kita nanti sasarannya adalah tidak hanya di bidang akademik tapi juga non akademik karena masing-masing anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda asalkan nanti dikembangkan terus, ada yang mensupport baik orang tua, sekolah, kemudian teman-temannya juga support loh Mbak, itu nanti jangan dibully loh ya. Jadi kalau anak punya potensi kita berikan support yang luar biasa baik secara fisik maupun secara non fisik atau psikis ya. Kemudian yang ketiga apa Mbak Anggi? Itu unggul dalam pengembangan ya, pengembangan ITEK ya untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Jadi di sini juga pembelajaran pun di SMA Negeri Kesamben itu tidak hanya secara konsentrasinya kepada pengajaran guru terhadap murid yang secara manual dulu diberikan pembelajaran secara manual, tapi banyak menggunakan media-media IT, ya kan? Jadi anak-anak itu menggunakan aplikasi pembelajaran, media pembelajaran yang bisa memotivasi bernalar
kritis dan kreatif ya. Yuk anak-anak bisa membuat semacam video ya pembelajaran, membuat semacam aplikasi sekarang ya. Jadi itu tingkatannya sudah mengarah ngeleng kepada IT teknologi itu. Anak-anak tidak gaptek itu nanti, tidak gaptek dan nanti bisa sejajar dengan siswa-siswi di seluruh Indonesia. Walaupun SMA Negeri Kesamben ada di pinggiran tempatnya, tapi kita tidak boleh kalah dengan siswa-siswi yang berada di sana di kota-kota besar. Boleh tempat kita di daerah desa, tapi rasa kota. Kotanya apa? Kita bisa bersaing dengan daerah kota Mbak Anggi itu. Jadi itu nanti harapannya, visinya ya. Jadi visi misi SMA Negeri Kesamben seperti itu. Nanti dilingkan dengan profil pelajar Pancasila. Sedikit Mbak, profil pelajar Pancasila itu apa sih Mbak? Tahu enggak kira-kira? Profil pelajar Pancasila itu menyangkut 5. Iya, yang profilnya apa kira-kira apa? Jadi harapannya apa? Jadi sebuah kompetensi apa? Sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri Kesamben dengan memiliki jiwa dan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi, Mbak. Oh, ada 6 dimensi. Ya, yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga, harus memiliki rasa gotong royong. Kemudian yang berikutnya adalah kemandirian. Kemandirian, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Kan benar jelas ya. Jadi visinya SMA Negeri Kesamben itu nanti sangat cocok disondingkan dengan perwujudan profil pelajar Pancasila yang sekarang lagi digembur-gemburkan oleh pemerintah. Itu nanti kita harus memiliki jiwa karakter Pancasila agar tidak tergerus oleh perubahan zaman yang semakin luar biasa ini. Nah ini Pak, ini linknya seperti itu, harus dilingkan visi misi SMA Negeri Kesamben dengan profil pelajar Pancasila. Yang sama lihat di sekolah apa? Yang sering bisa anak-anak itu bisa mengamati dan bisa betul ini kehidupan nyata dengan lingkungan sosial, lingkungan masyarakat apa? Apa ada P5 ya, P5 ya itu ya. Ada P5 yang panen raya bisa ya, panen raya atau apa namanya? Gebiar P5 itu dengan berbagai macam tema Mbak Anggi kemarin kan dasar SMA Kesamben ya apa aja kemarin tuh hidup berkesinambungan, kemudian apalagi demokrasi, ada lagi kewirausahaan dan lain sebagainya. Itu salah satu wujud implementasi dalam kehidupan nyata untuk pelajar Pancasila siswa-siswi SMA Negeri Kesamben. Nah, itu pertanyaan yang pertama Mbak Anggi. Ya. Ada lagi lah Mbak Anggi pertanyaannya. Terima kasih Bu telah menjawab untuk secara rinci, secara jelas dan dijelaskan secara Masya Allah Bu, Masya Allah banget untuk jawabannya. Lanjut Bu, bisa yang kedua. Mbak Anggi. Soal yang kedua ini Bu, saat ini sekolah lain itu berlomba-lomba menghadirkan program unggulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Iya. Apa saja program unggulan yang ada di Semaneka untuk meningkatkan potensi atau perkembangan prestasi di akademik maupun non akademik? Iya Mbak Anggi. Program unggulan ya Mbak, program unggulan itu apa sih? Jadi program yang sangat penting dan menjadi andalan bagi Semaneka untuk mewujudkan apa yang kita programkan, baik nanti mencapai prestasi akademik maupun non akademik. Jadi program unggulannya apa? Kalau yang non akademik ya ini kedisiplinan Mbak, kita unggulkan kita sudah menyediakan yang namanya alat apa namanya fingerprint. Ya itu unggulannya Mbak. Maka kemarin itu kita angkat di dalam karya inovasi sekolah, termasuk bagaimana kedisiplinan itu nanti bisa mewujudkan kesuksesan SMA Negeri Kesamben. Dari kedisiplinan bisa membentuk karakter yang unggul bisa mewujudkan kesuksesan. Nah ini itu satu ya yang sudah kita jalani semua ya, mulai jam berapa itu, mulai jam 6.45 sampai nanti jam 7 kalau tidak salah ya. Ya jam 7 lebih 5 Mbak, tapi ketika nanti anak-anak sudah jam 7 lebih 5 baru datang, nanti tentu ada konsekuensinya. Nanti ada semacam perlakuan khusus bagi anak-anak yang
terlambat. Entah nanti ada konsekuensi bisa disuruh untuk melaksanakan sholat duha, ya kan? Seperti itu kemarin, menghafalkan mungkin Pancasila, jangan sampai lupa ya itu nanti, atau mungkin ada hal-hal yang bersifat konsekuensi itu bersifat edukatif, tidak bersifat kekerasan atau violenti, tidak Mbak, itu ya perunggulannya. Untuk yang disiplinan yang kedua, jadi ada alat yang memang khusus untuk bisa menangani kedisiplinan itu, nanti bisa share, dilaporkan kepada wali murid bahwa putra putrinya itu sudah nyampe di sekolah jam berapa, sampai nanti bagi kan sampai terakhir pulangnya juga kan disampaikan kalau nggak salah itu program ini gateway ya. Ini ada di HP Android ya, kalau orang tua harus memiliki Android di setting begitu, sehingga putra putrinya nanti tahu di sekolah jam berapa, belajarnya sampai jam berapa. Kalaupun belum pulang, misalnya ada kegiatan lain, itu nanti akan diinformasikan, sehingga ada kontrol antara sekolah dengan orang tua. Jadi ini nanti adalah kolaborasi yang sangat penting antara sekolah dengan orang tua. Ketika ada problem segera bisa win-win solution mengatasinya Mbak. Nah ini sudah terkontrol, ini nyaman orang tua. Lu kan saya di sekolah masih belajar, oh ini masih ada kegiatan ekstra, jadi tahu gitu ya. Kemudian program unggulan yang kedua apa? Ini yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain Mbak, yang mungkin tidak ada, adalah keputrian yang sudah secara kontinu dilaksanakan di sekolah tiap hari Jumat ya. Kemudian yang laki sholat jamaah, kemudian jamaah Jumat, kemudian putrinya keputrian. Dan kemudian itu diisi dengan materi-materi yang langsung menyasar pada keputrian Islami ya, bagaimana menjadi seorang muslimah yang sejati, sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran. Itu akan nanti ada pemateri-pematerinya, terutama nanti dominannya dari Bapak Ibu guru dari agama ya. Ada Bu Farida, ada Bu Ririn, ada Bu siapa itu ya, kemudian juga dari Pak Yusuf ya, Pak Dian itu. Ini juga kemarin kalau tidak salah menghadirkan dari mahasiswa Stitwe yang juga itu berarti lintas lembaga. Itu berarti namanya referensi materi-materi yang sangat penting untuk bisa membentuk jiwa karakter muslimah sejati. Nah ini tidak akan berhenti kecuali ada momen yang waktunya bertabrakan ya Mbak. Tapi ketika nanti tidak ada, insya Allah itu tetap berjalan. Itu adalah program unggulan kita. Berikutnya adalah program unggulannya satu lagi, Mbak Anggi kira-kira di SMA Kesamban itu unggulannya. Nanti program yang akan datang itu Bu Itin ingin bahwa kepemimpinan Mbak sehari itu Mbak, itu akan tetap dijalankan. Ketua kelas hari itu bagaimana kenapa ketua kelas itu menjadi program unggulan kita juga, karena selama ini ketua kelas ya hanya itu aja ya. Tapi kalau sudah diberikan kesempatan bagi semua warga atau semua kelas, kan warga kelas, itu nanti mereka memiliki bekal kepemimpinan, karena suatu saat siapa tahu dia menjadi seorang pemimpin. Jadi ada semacam pengalaman belajar yang dia miliki, sehingga nanti suatu saat dia bisa menjadi pemimpin yang luar biasa di masyarakat. Nah itu mungkin ada program-program lain, itu nanti ada semacam kegiatan ekstra Mbak ya, yang selama ini tuh SMA Negeri Kesamban itu ikonnya Paskibra Mbak sebetulnya. Paskibra. Iya, Paskib sampai pernah tembus di nasional. Ya, itu ada tahun berapa itu. Kemudian ini sudah kayaknya itu tidur ya, ada pingsan. Jadi nanti juga akan kita kembalikan posisi-posisinya ekstra itu nanti, tidak hanya selain Paskib tapi ada ekstra, termasuk ini juga jurnalistik ya. Jurnalistik itu sebagai media untuk bisa menginformasikan, mensosialisasikan program-program, bahkan informasi penting kepada warga sekolah. Nah ini salah satu Mbak, ini juga program unggulan nanti ini ya, untuk ke depan ini salah satunya. Misalkan nanti dari teman-teman bisa konsen di dalam program ini. Begitu Mbak Anggi, untuk sekelumit programnya Mbak Anggi. Baik, nah kalian udah paham kan bagaimana di Semaneka ini untuk mewujudkan program-program unggulan. Nah untuk poin pertama tadi yaitu fingerprint, kalian jangan sampai telat ya, nanti orang tua kalian marah. Ya. Baik Bu, lanjut
Keputriannya disampaikan juga keputriannya Mbak Anggi. Ya, keputriannya untuk keputrian jangan sampai ada yang bolos, ada yang nggak ikut ya. Soalnya keputrian itu bisa menciptakan diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik untuk apalagi calon ibu Mbak nanti Mbak. Apalagi kita calon ibu, calon mama ya. Baik Ibu, lanjut di soal nomor 3. Kedisiplinan adalah kunci dalam membentuk karakter siswa. Ya. Betul Ibu? Betul Mbak Anggi. Bagaimana sekolah ini menanamkan kedisiplinan agar siswa terbiasa dengan aturan dan tanggung jawab mereka. Kan biasanya banyak sih Bu kayak siswa-siswa yang melanggar aturan gitu ya. Iya. Mbak, memang kedisiplinan tadi yang ini kan masih ada hubungannya dengan yang tadi ya, program unggulannya Fingerprint. Fingerprint kan juga untuk menciptakan disiplin tadi ya Mbak ya. Jadi kedisiplinan itu harus dibentuk dari kebiasaan Mbak Anggi. Biasa, dan kebiasaan itu harus dipaksakan. Dipaksakan apa? Dalam bentuk tata aturan, tata tertib sekolah. Di situ sudah ada poin-poinnya, terlambat sekian poin, ada poinnya, pundi-pundi poin. Ketika poinnya sudah 100 maksimal, otomatis nanti akan dikembalikan ke orang tua. Gitu ya. Jadi di sini nanti kedisiplinan itu kunci dari pembentukan karakter. Yang pertama ada semacam tata tertib yang harus dipatuhi. Disosialisasikan. Dan setelah itu nanti dilanggar dari siswa, tentu ada konsekuensinya tadi. Konsekuensi pun itu harus disosialisasikan dan diterapkan secara bertanggung jawab. Jadi antara guru terutama tim disiplin akan mensosialisasikan melalui bentuk apa, misalnya pembinaan, upacara, kemudian bisa door to door dan sebagainya, pengamatan, observasi. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran tentu ada konsekuensinya. Walaupun konsekuensi itu nanti tidak boleh kekerasan atau dalam ini itu bullying, nggak boleh. Itu nanti bertentangan Mbak Anggi. Jadi kita mengemas bahwa konsekuensi itu nanti bersifat mendidik atau edukatif. Nah ini sudah tahu tadi ya, ada yang bersolat jamaah, mungkin ada yang menanam bunga, ada yang mungkin terkadang membersihkan itu sepatu yang dia ya sebetulnya nggak sesuai ya, rambut nggak bisa, nanti ada setiap kali momen itu tatip masuk ke kelas kemudian merahasia istilahnya ya, inspeksi mendadak ya itu ya rambut. Tapi ada yang memang ada yang nggak mau ya gitu ya, ada itu memberontak. Nah itu nanti seberapa sosialisasi kita, Bapak Ibu guru itu nanti terus memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa ini sangat penting anak-anak. Ini masih dalam lingkungan tahapanmu masih SMA, bagaimana kamu nanti menjadi mahasiswa, apalagi kamu menjadi nanti pekerja yang eksekutif, itu tentu dibutuhkan kedisiplinan. Kalau enggak ya kita enggak masuk lembaga dan institusi. Kalau kita enggak mau misalnya jam 7 masuk, pakai seragam ini harus rambutnya harus dipotong segini, tidak boleh bermake up. Aturan harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Kalau enggak ya otomatis harus out dari lembaga tadi. Jadi konsekuensinya kalau kalian itu nanti mau masuk di dalam institusi harus juga mentaati aturan dan menegakkan kedisiplinan. Tetap harus ada sosialisasi biar ada kesepahaman, Mbak. Kalau enggak itu nanti terjadi tadi. Kalau yang berontak langsung sudah disosialisasikan. Iya, kalau enggak belum diberitahukan Bu misalnya. Kemudian kalau saya buang sampah, Mbak, itu disiplin ya, Mbak. Ini kan ada programnya juga ya, SMA Negeri Kesamben itu rencana nanti ada yang namanya menimbang hasil sampah dan nanti memiliki anaknya bank sampah ya Mbak. Ini kita belum, masih sulit ini SMA Kesamben. Cuma kemarin sebelum masuk diusahakan sekolah harus bersih, tidak ada satupun sampah yang di dalam loker, di dalam kolong-kolong, lantai dan sebagainya. Nah, itu salah satu wujud dari kedisiplinan, termasuk Mbak itu disiplin kebersihan, ya, kedisiplinan bersihan, kedisiplinan belajar, kedisiplinan untuk bisa melaksanakan tata tertib, terutama masuk pada jam-jam sekolah jangan sampai terlambat. Nah ini nanti kalau bisa melaksanakan dari kebiasaan yang dipaksakan, kemudian nanti menjadi terbiasa, setelah terbiasa menjadi budaya atau culture atau kultur namanya. Kalau sudah budaya kultur, insya Allah itu SMA Negeri Kesamben menjadi sekolah yang idaman itu nanti ketika siswa-siswanya nanti menerapkan kedisiplinan, tidak harus disuruh tapi muncul dari kesadaran. Seperti itu Mbak Anggi. Baik, jadi untuk menjadi siswa itu kita harus disiplin ya teman-teman. Ingat, kedisiplinan adalah
kunci untuk membentuk karakter. Karakter. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, Mbak Anggi. Kebiasaan positif yang diterapkan sejak sekolah akan menjadi bekal penting di masa depan bagi siswa. Betul. Betul. Apa saja pembiasaan positif yang dikembangkan Semaneka saat ini dan bagaimana sekolah memastikan kebiasaan ini berjalan dengan konsisten dan teratur, Bu? Iya. Ya tadi Mbak Anggi sama ya tadi ya. Jadi kebiasaan yang awalnya dipaksakan, kemudian lambat laun menjadi terbiasa. Terbiasa dari, kalau di dalam ilmu sosial namanya followers, kebiasaan-kebiasaan yang sudah akan menjadi budaya. Itu kalau sudah menjadi budaya, itu nanti kita merasa tidak harus diawasi, tidak harus dikontrol, kemudian dipeloroi, tapi anak-anak itu sudah apa? Sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan positif ya. Jadi tentu kebiasaan positif itu nanti nilainya nanti ke depan sangat bermanfaat untuk masing-masing siswa ya, untuk apalagi warga sekolah. Apa kebiasaan positif tadi? Jadi bangun pagi anak-anak, kemudian sudah menyiapkan sarapannya ya untuk menuju sekolah. Jangan sampai terlambat, sampai terakhir jam 7:05. Nah, itu kan sudah kebiasaan. Kemudian pagi kalau sudah disiapkan seperti itu, bahkan mungkin dari anak-anak kita itu teman-teman mungkin Mbak Anggi sendiri ya berangkat jam 6 langsung menyongsong di mana itu di masjid ya, langsung membaca Al-Qur'an Tadarus itu dari juz pertama sampai dengan juz 30. Ada berapa surat itu? 114 surat, 6.666 ayat. Itu secara kontinu akan dibaca terus. Akhirnya nanti kan anak-anak sudah terbiasa. Jadi membaca literasi itu tidak hanya membaca literasi ini, Mbak, materi-materi sekolah, tapi juga ini lebih penting bahwa Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Nah, itu apalagi nanti katanya Allah itu nanti ketika mau kiamat, itu yang namanya Al-Qur'an sudah tidak ada tulisannya, hanya sama dengan kertas putih. Itu nanti kita sudah tidak akan bisa membaca itu nanti ketika nanti sudah mau hari kiamat itu nanti. Jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa kita biasakan membaca Al-Qur'an walaupun 1 ayat, 2 ayat. Itu nanti insya Allah akan menjadi sinar kita nanti ketika kita akan menghadap Allah. Ya, itu menjadi teman kita itu nanti ya, yang menolong kita nanti, penolong ya, menjadikan syafaat kita waktu di hari akhir itu kebiasaan. Kemudian yang berikutnya tadi kebiasaan apa lagi? Membuang sampah, Mbak Anggi. Membuang sampah sembarangan itu ya, jangan sembarangan. Kan sudah ada yang namanya sampah plastik, organik dan anorganik. Masing-masing kelas, masing-masing ruangan sudah disediakan. Tapi kenyataannya warga SMA Negeri Kesamben kemarin kalau sudah kita dorong, kita support, ayo itu kadang-kadang ada yang enggak mau ya. Kemudian hanya tinggal membuang sampah saja di tempat sampah, enggak mau. Ditaruh di lokernya, di lantai, di sampingnya dan sebagainya. Itu juga penuh penuh tantangan di SMA Negeri Kesamben dan perlu adanya kesadaran dari semua pihak. Karena kan kalau membuang sampah kan enggak tahu, Mbak, siapa pelakunya. Kalau kemarin kan enggak salah pesannya berapa? 5.000 ya. Ya, buang sampah 5.000 kalau enggak salah, ya toh. Kemudian kalau kelas 20.000. Ketika Bapak Ibu guru menjumpai kelas yang kotor itu 20.000 dan nanti hasilnya akan dimasukkan di dalam kas sekolah kalau enggak salah untuk kepentingan anak-anak ya semuanya. Itu bukan berarti timbangannya istilahnya di uang 5.000 diberikan, lebih baik untuk nabung, untuk keperluan belajar dan sebagainya atau untuk jajan, kan lebih enak ketimbang dimasukkan di situ ya Mbak ya. Di samping juga nanti sekolah akan menjadi bersih, nyaman dan indah. Seperti apalagi juga toiletnya Mbak, jangan lupa Mbak, toiletnya dijaga juga. Toilet laki-laki perempuannya ya, kalau habis buang kecil juga dibersihkan. Sebelum masuk ke kamar itu sudah ada SOP-nya loh Mbak. Mau pipis atau kencing itu klosetnya harus dikasih air dulu. Kasih air dulu, setelah itu juga dikasih air. Sebelum dan sesudah dikembalikan ke posisi semula. Insya Allah itu nanti akan selalu menjadi bersih. Jadi nanti sama nggak harus pulang. Ada yang anak-anak itu pulang ya gara-gara toiletnya dirasa kurang bersih, akhirnya kalau ke kamar mandi alasannya nggak bisa,
akhirnya pulang, izin pulang. Jangan sampai terjadi. Jadikan bahwa tempat tinggal kita itu, lingkungan sekolah kita itu seperti rumah kedua. Rumah untuk belajar, rumah untuk bermain, berkomunikasi, dan melatih kemandirian untuk masa depan kalian semuanya. Itu jadi kebiasaan-kebiasaan positif, Mbak. Dari bangun pagi, datang pagi, kemudian buang sampah tidak pada sembarangan, kemudian tadi termasuk sholat berjamaah, kemudian lagi termasuk nanti apa biasanya itu di OSIS itu ada semacam rapat ya, semua forum ya, forum itu kebiasaan juga Mbak. Jadi ketika ada problem-problem yang ada di sekolah atau di masyarakat itu kita bisa mencarikan solusi dengan cara berkolaborasi dengan teman. Belajar dengan berkolaborasi juga menjadi kebiasaan ya, seperti itu Mbak Anggi. Baik teman-teman, diingat ya untuk melakukan hal-hal yang positif di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini, dimohon untuk Ibu Witin, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Kesamben, memberikan pesan dan kesan khusus kepada seluruh warga dan seluruh siswa SMA Negeri Kesamben yang semoga bisa menjadi motivasi agar menjadi sosok profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan visi SMA Negeri Kesamben. Oke Mbak Anggi, pesannya Bu Witin kali ini, untuk mewujudkan visi misi SMA Negeri Kesamben tentu dibutuhkan kerjasama dengan warga sekolah. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi mengembangkan nilai-nilai karakter tadi ya, yang pertama tadi, kemudian pembiasaan nilai-nilai yang positif, nggih. Kemudian kedisiplinan yang tinggi, nggih. Nah, itu kemudian nanti program-program yang di SMA Negeri Kesamben sudah dicanangkan, tolong didukung dengan semangat dan kesadaran yang luar biasa sehingga visi misi SMA Negeri Kesamben bisa tercapai. Demikian Mbak Anggi, apa yang bisa Bu Witin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga SMA Negeri Kesamben. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Bu Witin selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Kesamben untuk tadi yang sudah menjawab 4 pertanyaan tadi, sekaligus memberikan pesan dan kesan bagi warga dan siswa SMA Negeri Kesamben. Terima kasih untuk podcast edisi ke-6 ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.